Halo, shalom semua teman-teman. Suara saya kedengeran jelas kan ya? Jelas banget. Ya, soalnya sinyal di tempat saya soalnya suka putus-putus. Dan saya izin dulu ya, nanti kalau misalnya sinyalnya turun, mungkin videonya harus saya matikan. Tapi selama masih bisa, videonya akan ada terus ya. Eh, Oke, siap kok. Sebelumnya terima kasih banyak buat kesempatan yang dikasih buat saya sore ini. Terima kasih buat pemimpin yang ada. Terima kasih buat Aldo yang undang saya lewat Dewi tentunya. Terima kasih. Kemarin sempat nanya kira-kira mau tema apa begitu kan ya. Cuma dibilang bebas. Oleh karena itu hari ini saya pengen sharing sesuatu yang sebenarnya menjadi pergumulan saya juga sebenarnya di awal-awal. Tapi saya pikir selain ini menjadi pergumulan saya, sepertinya cukup relate dengan banyak orang. Kalau teman-teman suka dengan judul sharing, maka judul sharing sore hari ini saya beri judul dengan judul mindfulness. Nah, mungkin Dewi sebagai psikologi cukup familiar dengan istilah ini karena mindfulness adalah satu buah istilah pop psikologi gitu tentang kesadaran penuh atau pengenalan penuh akan diri kita sendiri ya. Karena dibilang apabila kita mengenal diri kita dengan baik, kita tahu apa kekurangan dan kelebihan kita, maka itu adalah salah satu situasi di mana seorang itu cukup ideal gitu ya, cukup ideal secara kesehatan mental. Anyway, suara saya jelas kan teman-teman ya. Nah, ketika kita ngomong tentang pengenalan diri ya, yang saya pelajarin dan saya rasakan selama ini, pengenalan diri itu kita selalu pengenalan diri kita itu kita selalu lekatkan kepada tiga kecenderungan. Yang pertama adalah kita suka mengenal diri kita berdasarkan apa kata orang. Terus yang kedua adalah kita suka mengenali diri kita berdasarkan apa menurut kita pribadi atau apa kata kita pribadi. Terus yang ketiga, sebenarnya yang paling ideal sebenarnya, tapi kita suka sekali lupa, yaitu mengenal diri kita berdasarkan apa kata firman Tuhan. Nah, masalahnya begini, kita sebagai manusia itu kadang-kadang punya kecenderungan. Sebenarnya yang benar itu apabila kita misalnya mengenal diri kita berdasarkan ketiga parameter ini. Cuma karena kita manusia, kita punya kecenderungan-kecenderungan. Jadi misalnya kalau misalnya kecenderungan A, pasti A banget gitu. Nah, saya akan bahas misalnya apabila kita mengenal diri kita berdasarkan apa kata orang. Sadar nggak sadar, saya pribadi sering melakukannya dan sering hidup berdasarkan pengenalan ini gitu. Dan apa sih resikonya apabila kita misalnya hidup atau misalnya menilai diri kita atau mengenal diri kita berdasarkan apa kata orang? Yang pertama adalah kita akan menjadi orang yang hidup dengan pengakuan atau hidup mencari pengakuan ya. Saya pribadi kadang-kadang eh, suka salah satu cirinya apabila kita hidup suka mencari pengakuan dari orang lain, ciri yang paling nyata itu adalah sulit berkata tidak ya. Saya pribadi misalnya ketika dimintain tolong, saya itu sulit banget ngomong enggak gitu. Saya selalu iyain, selalu ngalah. Kalau ada konflik selalu saya hindari gitu-gitu ya. Saya pikir dulu awalnya itu adalah baik gitu, sampai akhirnya saya memahami bahwa ini adalah cara yang salah. Kenapa? Karena gini loh, ketika kita misalnya selalu mengalah, selalu melakukan segala sesuatu supaya hanya sekedar kita diterima orang, maka kita akan sampai pada satu buah tahap kita akan menjadi gampang kecewa, teman-teman. Kenapa? Karena gini loh, ketika kita bantu orang lain, kita mengalah, kita menghindari konflik segala macam, atau misalnya kita bantu orang lain for nothing gitu ya, pasti sebenarnya satu sisi kelihatan baik, tapi sisi yang lain sebenarnya kita mengharapkan atau expect hal yang sama. Ketika orang lain tidak melakukan hal itu, maka kita akan kecewa. Dan ketika kita kecewa, kita akan menjadi hambar, kita akan menjadi pahit. Mungkin sekarang istilahnya terkenal tuh, orang-orang yang kayak mencari pengakuan orang lain supaya misalnya tidak berkonflik dengan orang lain, suka bantu-bantu orang lain segala macam, pokoknya mengorbankan dirinya untuk menyenangkan orang lain atau people pleaser. Mungkin sekarang ada istilah disebut dengan Mr. Nice Guy. Ini adalah sindrom yang cukup berbahaya sebenarnya karena merusak kita secara pribadi. Terus yang kedua,
Yang terjadi apabila kita mengenal diri kita berdasarkan apa kata orang, kita suka hidup berdasarkan standar orang lain, teman-teman. Ya, jadi kita suka melakukan apapun yang kita kerjakan itu supaya diakuin orang. Sekarang kan zaman medsos nih, ya kita kenal istilah hypebeast gitu ya. Atau misalnya orang-orang misalnya kalau misalnya mengusahakan segala cara supaya bisa beli gadget baru yang mahal untuk dipamerin, makan di tempat fancy untuk dipamerin gitu ya. Sebenarnya makan untuk beli-beli barang mahal sebenarnya is okay selama kita melakukannya mungkin karena kita tahu kita suka itu, kita tahu bahwa itu baik buat kita. Tapi akan menjadi salah apabila kita melakukannya semata-mata supaya kita diterima orang. Nah, ngomong-ngomong tentang hidup berdasarkan standar orang lain, saya pernah punya pengalaman akhir tahun kemarin. Saya ke Bali, ini ceritanya. Saya ke Bali, terus saya backpacker begitu ya teman-teman ya. Pas backpacker malam-malam terakhir sesudah kita mengakhiri perjalanan kita selama 2 minggu, itu kita ngumpul semua tuh, terus kan suasana udah cair kan, sudah kenal, terus inilah mereka pada minum amer gitu ya. Sebenarnya buat saya untuk minum kayak gitu mungkin untuk mengangkatkan badan oke gitu, jadi memang saya minum sedikit, cuma mereka semua ngerokok gitu, saya nggak ngerokok, terus dia langsung diketawain. Untuk pertama kalinya dalam hidup gue lihat orang lain minum tapi nggak ngerokok, jenggotan doang, ngerokok kagak gitu-gitu. Tapi karena sekali lagi saya merasa bahwa harga diri saya atau siapa saya bukan berdasarkan apa kata orang, ya buat saya ya udah, saya nggak mengikuti mereka gitu. Pun kalau saya minum karena saya tahu minum dengan kadar tertentu itu baik, tapi bukan buat mabok-mabokan kayak mereka. Nah, tapi seringkali dalam hidup ini kita lakukan apapun gitu supaya diterima orang lain. Nah, orang-orang yang misalnya people pleaser pasti sering kering. Orang yang hidup berdasarkan mencari standar orang lain pasti menjadi orang yang suka dimanfaatkan. Jadi, ini bukan salah satu pengenalan yang baik apabila kita mengenali diri kita berdasarkan apa kata orang. Sungguh pun penting untuk menerima pandangan orang lain. Tapi yang saya maksud di sini jangan sampai kita hidup berdasarkan apa kata orang. Terus yang kedua adalah kita memiliki kecenderungan. Kalau tadi kecenderungan pertama kita hidup berdasarkan pengenalan orang lain akan kita. Yang kedua itu adalah kita suka mengenal diri kita berdasarkan perasaan kita sendiri, teman-teman. Nah, apabila kita mengenal diri kita berdasarkan perasaan kita sendiri atau berdasarkan apa kata kita pribadi, maka sekali lagi itu juga cukup berbahaya. Kenapa? Karena begini, mengenal diri berdasarkan perasaan atau berdasarkan perasaan. Nah, perasaan kita itu sangat dipengaruhi oleh keadaan, teman-teman. So, kalau keadaan kita baik, maka kita akan bersukacita, kita merasa hidup kita maksimal, kita luar biasa gitu. Tapi kalau misalnya keadaan kita lagi apes, kita lagi jatuh, ya, maka kita akan merasa diri kita tidak berharga, ya. Sekarang mungkin istilahnya terkenal gitu. Aku mah apa atuh? Hanya rumahan rengginang, begitu kan ya. Mungkin it's a joke, itu candaan gitu. Tapi seringkali memang ya kita merasa seperti itu ketika kita misalnya dalam keadaan apes, ya. Dan kalau misalnya kita bagi kecenderungannya, orang yang mengenal dirinya berdasarkan diri sendiri atau perasaan sendiri, itu juga bisa dibagi dua. Yang pertama itu orang ini akan menjadi victim mentality, ya. Suka punya punya perasaan bahwa dia itu bukan siapa-siapa, ya. Kalau misalnya disuruh atau dikerasin dikit gitu, pokoknya suka mengasihani diri, minder, menarik diri dari pergaulan, menganggap dirinya nggak berharga. Kenapa? Karena sekali lagi, apabila kita hidup berdasarkan apa perasaan kita, kan kita lihat keadaan kita nih, nggak baik. Keadaan kita nggak seberuntung orang lain, orang tua kita tidak seberuntung orang lain, pekerjaan kita nggak sebagus orang lain. Kita akan mengasihani diri sendiri dan kita akan menarik diri dari pergaulan. Ya, jadi yang pertama, kecenderungannya itu menjadi orang yang minder. Terus yang kedua adalah sebaliknya, teman-teman. Kalau tadi minder, ini mungkin sekarang Dewi juga ngerti banget tuh. Ada istilahnya toxic positify. Positify atau positivis sih sebenarnya. Positif. Jadi ini apa toxic positify? Ini adalah kelihatannya positif, bagus nih, gitu. Misalnya orang lain misalnya mengkritik dia, gitu kan ya. Kamu lu salah deh, lu minta maaf gitu. Tapi karena dia merasa dirinya selalu benar, dia merasa tidak bersalah, ya kan? Dia
pokoknya orang-orang yang tipikal seperti ini menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya paling sempurna, ya kan? Egois dan sombong. Ya. Kenapa? Karena dia merasa mungkin, puji Tuhan, mungkin hidupnya sekarang berkecukupan. Puji Tuhan, mungkin dia dikasih dikasih kepintaran gitu. Sehingga dia merasa hidupnya baik saja, hidupnya sempurna. Nah, orang-orang seperti ini akan sangat egois dan juga sangat sombong dan juga manipulatif, ya. Jadi itu orang yang hidup menurut perasaan atau pengenalan akan dirinya sendiri. Jadi hidup berdasarkan perasaan dirinya sendiri gitu. Nah, yang ideal adalah sebenarnya yang ketiga. Tapi sekali lagi saya tidak bilang bahwa mengenal diri berdasarkan perasaan itu tidak penting, teman-teman. Itu penting. Maksudnya begini, kita juga harus menghargai perasaan kita. Kita juga harus jujur dengan perasaan kita sendiri. Tapi yang saya maksud di sini, jangan sampai kita hidup berdasarkan semata-mata perasaan kita. Karena sekali lagi, kalau perasaan bagus, kita menjadi luar biasa, kita merasa superior. Kalau perasaan jatuh, kalau keadaan kita lagi jatuh, kita akan menjadi minder, rendah diri gitu. Terus yang ketiga adalah hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Dan ini sebenarnya adalah yang paling ideal. Jadi yang sebenarnya yang paling ideal itu adalah hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan. Nah, saya bacakan dari kitab Mazmur ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saya bacakan buat kita semuanya di tempat ini. Mazmur pasal yang pertama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. So, sebenarnya yang paling benar itu adalah apabila kita mengkombinasikannya. Yang pertama, kita menerima masukan orang lain, kita menerima pandangan orang lain, sebatas memperkaya pengetahuan kita atau memperkaya cara pandang kita. Terus yang kedua, kita juga hidup berdasarkan perasaan kita untuk menghargai hati nurani kita, perasaan kita sebagai macam. Tetapi yang paling penting itu apabila kita hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. So, seringkali dalam hidup ini kita dalam keadaan gak enak, teman-teman. Gak enak, kita lagi terpuruk. Kalau misalnya kita hidup hanya berdasarkan realita, atau misalnya apa yang perasaan kita, betapa malangnya hidup kita. Padahal kalau kita misalnya baca kebenaran firman Tuhan, segala sesuatu dalam kehidupan kita itu dalam kontrol Tuhan. Sungguh pun mungkin hari ini kita mungkin dalam keadaan jatuh. Kita nggak maksimal, kita nggak sekeren, kita nggak sehebat orang lain. Atau kita pernah keren, kita pernah bagus, terus tiba-tiba Tuhan izinkan masuk dalam proses. Tapi kalau misalnya kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan, kondisi kita di bawah pun sekalipun, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita mengenal siapa kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita tetap bisa bersukacita. Kita tetap bisa setia ikut Tuhan dalam proses itu. Karena sekali lagi begini, saya suka sekali ada satu orang hamba Tuhan yang ngomong begini, menjadi orang Kristen tidak berarti mendiskon proses dalam hidupmu. Jadi begini, menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, enggak berarti hidup kita otomatis enak, auto lancar. Enggak, teman-teman. Seringkali Tuhan izinkan hidup kita dalam keadaan yang paling bawah, paling rendah. Itu supaya apa? Supaya melalui pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan yang ada, rencana Tuhan bisa digenapi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga berbicara, apabila orang-orang hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perhatikan baik-baik, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Teman-teman, menjadi orang Kristen kita tidak mengenal istilah yang populer. Tahu kan, populer itu yang ada istilah yang cukup common yang ngomong gini, kehidupan itu seperti roda yang berputar, gitu kan ya. Orang Kristen tidak mengenal roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tidak, teman-teman. Orang Kristen mengenal yang namanya musim. Nah, jadi begini, walaupun mungkin hari ini kita apes banget, jatuh banget gitu ya, it's a part of musim. Mungkin waktu itu kita lagi dalam musim gugur.
Tapi dengar teman-teman, semua musim yang terjadi, musim gugur, musim berbunga, musim apakah itu, pada akhirnya nanti tujuannya semua musim itu adalah ketika musim itu berbuah. Jadi sungguh pun kita masuk dalam proses segala macam, kadang kita tidak enak, atau kita telah berbuat baik kepada orang, tapi perbuatan kita tidak dihargai. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita akan membawa kita kepada musim yang indah, yaitu berbuah. Jadi apabila kita hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, atau mengenal diri kita berdasarkan apa kata firman, maka kita akan bisa melewati musim yang buruk, atau kita bisa melewati kesulitan-kesulitan yang ada dan tetap bisa keluar menjadi seorang pemenang. Nah, ngomong-ngomong tentang standar bagaimana hidup berdasarkan firman, itu bukan cuma Mazmur yang ngomong, teman-teman. Ya, bukan cuma Mazmur yang ngomong, bahkan Tuhan Yesus sendiri, yang dia sendiri adalah Tuhan, hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya bacakan satu buah kisah lagi buat kita semua di tempat ini. Saya bacakan dari kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Matius pasal yang keempat, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, perhatikan baik teman-teman. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di atas bumbungan bait Allah. Dengar baik-baik lagi yang berikutnya. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, dengar baik-baik, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, ini buat saya story yang sangat powerful sekali. Sepintas ini adalah cuma kayak story buat anak kecil, buat anak sekolah minggu, tapi ini sangat powerful. Perhatikan teman-teman, apabila kita mengikuti cerita ini, kita bisa melihat bahwa ketika Yesus dicobain oleh iblis, Yesus yang adalah Tuhan tidak mengeluarkan firman baru, tetapi dia mengutip firman yang sudah ada. Oleh karena itu dibilang ada tertulis. Jadi begini, Yesus sendiri yang adalah Tuhan, hidupnya itu based on Bible. Hidupnya itu bergantung kepada firman Tuhan. Dia sendiri Tuhan loh. Dia bisa aja keluarkan firman baru, tetapi enggak. Karena semua apa yang Tuhan Yesus bilang ada tertulis, ini semua adalah firman Tuhan yang sudah ada di kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Bahkan ini Yesus sendiri puasa 40 hari 40 malam itu sudah dilakukan oleh Musa ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima loh batu. Jadi hampir semua apa yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah mengulang atau mengutip yang sudah ada sebelumnya. Begitu begitu bergantungnya Tuhan Yesus terhadap firman Tuhan. Terlebih kita teman-teman, kita pun haruslah demikian. Hidup kita itu harus bergantung sepenuhnya kebenaran firman Tuhan. So, apabila kita ingin mengenal siapa diri kita, yang paling ideal adalah mengenal diri kita berdasarkan apa kata firman. Saya mau nambah fun fact berikutnya ya, yang di Matius ini, ketika
kejadian tadi, saya sangat recommended, nanti teman-teman bisa baca sendiri yang Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Itu kalau kita perhatikan ya, itu meliputi 3 area di mana Tuhan dicobain. Yang pertama itu tentang roti. Itu bicara tentang makanan. Artinya begini, pada sore hari ini Tuhan ngomong ke kita bahwa ketika melakukan sesuatu untuk makan atau what you do for living, bergantunglah kepada kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman dalam kita mencari makan. Terus yang kedua itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang kekuasaan. Bagaimana kita memiliki pengaruh, bagaimana kita memiliki jabatan. Untuk mendapatkan itu pun sore hari ini Tuhan ngomong berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Terus yang ketiga itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang harta. Pun tentang harta, Tuhan ngomong, kalau kau ingin mengumpulkan harta, harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi dalam hidup kita ini, kita nyaris tidak bisa hidup sebenarnya apabila kita tidak bergantung sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, saya pribadi ketika saya dulu ketua juga sama kayak Aldo gitu ya. Saya punya ada anak rohani, adik rohani gitu. Saya selalu mendorong kepada mereka ketika mereka misalnya pindah ke luar kota, mereka sekolah di luar negeri. Saya nggak banyak hal yang bisa saya titipkan ke mereka. Saya cuma bilang, kemanapun kamu berada, dimanapun kamu ditempatkan, negara manapun kamu nanti lanjutkan kuliah kamu, cuma pegang satu, kebenaran firman Tuhan. Kamu harus baca Alkitab. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan buat mereka untuk membaca Alkitab secara utuh, secara penuh. Ya, teman-teman, seringkali kita baca Alkitab itu cuma kayak sedikit-sedikit atau per perikop yang cocok dengan kita. Saya tidak bilang itu salah sebenarnya, tetapi alangkah lebih baiknya apabila kita membaca Alkitab itu secara utuh dan penuh, karena itu akan memberikan kekuatan buat kita. Itu akan memberikan kemampuan literasi yang lebih baik, of course, tapi di sisi lain itu akan menguatkan iman kita betapa Tuhan kita itu Allah yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, ya. Dan mungkin kalau buat teman-teman sulit untuk membaca Alkitab secara utuh dan menyeluruh, ya, mungkin sajian yang paling gampang itu, yang paling enak itu adalah mungkin dibaca dari kitab Injil dulu, dari Matius sampai Wahyu, ya, jadi kebalik, baru nanti kitab Kejadian. Karena jujur ke kitab Kejadian itu boring ya. Itu cukup boring gitu. Jadi buat saya sangat recommended buat teman-teman apabila teman-teman di tempat ini belum pernah baca Alkitab secara utuh dan menyeluruh gitu, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya sangat merekomendasikan dan mendorong teman-teman di tempat ini untuk membaca Alkitab itu. Di samping, kita tentunya juga perlu membaca Alkitab kita secara rutin, semua secara rutin gitu ya. Karena sekali lagi, tanpa kebenaran firman Tuhan, kita tidak bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, of course gitu ya. Seringkali dulu saya itu sering mengandalkan mengandalkan rohani saya kepada khotbah yang ada di gereja. Bukan tidak baik, itu bagus sekali apabila kita mendengarkan khotbah di gereja kita oleh gembala kita, itu sangat bagus. Tetapi seringkali kebenaran firman Tuhan itu kan kalau di gereja suka umum, general ya. Tapi kalau teman-teman baca Alkitab by yourself gitu ya, seringkali Tuhan memberikan tuntunan atau arahan-arahan itu personal. Karena percayalah teman-teman, ya, saya percaya Aldo orang yang baik hati, orang yang bijak sekali. Tapi ketika teman-teman cari masukan ke Aldo yang bijak dan baik hati ini punya keterbatasan. Seringkali teman-teman udah curhat panjang lebar ke dia dan dia memberikan nasihat yang terbaiknya, tapi kadang-kadang kok nggak kena ya, gitu ya. Kok nggak kena? Itu bukan berarti Aldo tidak mengasihi atau dia tidak peka gitu. Tapi memang ada beberapa kayak nasihat-nasihat Tuhan itu yang akan lebih kena apabila kamu renungkan sendiri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi inilah momen yang baik buat kita sebagai orang-orang muda, anak-anak muda Kristen. Kenali dirimu berdasarkan Alkitabmu. Kenali dirimu berdasarkan apa kata firman Tuhan. Itulah yang akan membuat kita tahan uji. Itulah yang akan membuat kita bertahan dalam segala situasi yang paling buruk sekalipun. Kita bisa keluar menjadi pemenang. So, sore hari ini, marilah kita menjadi orang-orang yang mindfulness, memiliki gambar diri atau pengenalan diri kita yang penuh, tetapi tidak saja berdasarkan apa kata orang, apa berdasarkan perasaan kita, tetapi berdasarkan apa kata firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya. Saya serahkan kembali ke Bapak Aldo. Thank you teman-teman. Oke, thank you
Ya.